dia harus mau untuk bekerja sama. Yang namanya komunitas dimanapun itu, dia harus punya jujur, dia harus tanggung jawab, dia harus mau bekerja sama. Di Lampung ditambahin menjadi 2 lagi, ya toh. Kemudian ditambah prinsip adalah keadilan dan istiqomah, konsisten. Dan itu semua diramu di dalam setiap orang, bagian dari setiap komunitas. Yang kalau itu bisa dilakukan, wah masyarakat kita ini mesti masyarakat yang terbaik. Ini hal-hal yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan kalau ini bisa diterapkan dimanapun komunitas, maka itu akan menjadi komunitas yang tidak akan mengganggu, komunitas yang baik, berguna dan tidak mengganggu orang lain. Nah ini saya kira apa yang jadi milik atau prinsip-prinsip ini sangat aktual ya untuk masih bisa kita lakukan pada hari ini. Ya. Terima kasih Pak Ilmi, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rozak Alaidrus. Warga NU kerap kali disudutkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apa yang seharusnya dilakukan? Silakan Pak Ilmi. Iya, terima kasih Mas Idrus. Ini bukan saya, tapi LSI bilang orang NU se-Indonesia itu 49%. Jadi majority kaum muslimin di Indonesia ini 49%. Berarti betapa banyaknya, betapa besarnya orang yang ngaku NU. Dan ketika ini besar, oleh karena itu sering diganggu, sering disudutkan. Untuk apa? Supaya ya kalau jenengan itu mau digdoyo atau mau menjadi orang yang jagoan, Anda itu harus berani melawan orang yang digdoyo. Kalau cuma melawannya orang yang cepete-cepete, ada enggak begitu dianggap digdoyo. Tetapi kalau jenengan ingin ngerek gendero bahasa Jawanya, maka jenengan harus ambil itu jagoan yang betul-betul, yang besar, yang hebat. Nah itu jenengan lawan. Itulah yang saya lihat hari ini, orang-orang pada ganggu, pada yang godain NU, itu karena apa? Karena mereka ingin cari nama. So, paling mudah itu mencari nama dari musuh yang besar atau jagoan yang kuat. Itu saya kira gambarannya seperti itu, Pak. Ya. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi fenomena seperti ini? Iya, saya kira NU harus tetap menjadi figur teladan, figur panutan, ya. Karena kita ini sudah tua, hampir 100 tahun. Dan kita ini bergerak dalam bidang keagamaan. Yang keagamaan itu intinya orang beragama itu berbuat baik. Intinya orang beragama itu memberi teladan. Maka ketika diganggu, ya saya kira NU tidak pantas kalau mudah kemudian disulut, mudah kemudian panas, mudah kemudian marah ya. Justru kita harus menunjukkan nilai-nilai, prinsip-prinsip keagamaan kita dan memberitahu kepada masyarakat luas. Dan inilah sebenarnya Mbak yang menjadi tantangan di antara tantangan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Tantangan ke dalamnya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Tantangan internalnya adalah bagaimana kita semakin membumikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip NU itu ke internal umat kita sendiri. Bagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran tasamuh, ajaran toleran, ajaran proporsional itu bisa betul-betul difahami oleh umat kita. Kalangan NU itu tantangan kita dari aspek internal kita. Dari aspek eksternal, ketika kita meyakini nilai-nilai kita adalah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang migunani ya, orang lain, maka kemudian tantangannya adalah bagaimana kita mengkampanyekan nilai-nilai itu kepada masyarakat luas, yang agar mereka ini bisa bukan hanya menerima, kalau bisa mereka justru ikut serta di dalam
di dalam menjalankan prinsip-prinsip. Sebab kita yakini betul prinsip-prinsip itu kita peras dari ajaran-ajaran kita. Dan kalau itu memang dilakukan, itu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai bangsa. Ya. Tadi Pak Hilmi katakan untuk mengkampanyekan nilai-nilai gitu Pak ya. Seperti apa itu Pak yang harus dilakukan baik oleh warga NU maupun dari NU sendiri Pak untuk mengkampanyekan nilai-nilai Iya. tadi? Kalau untuk warga NU tentu saja kita kembali kepada pengajaran itu pada dua tempat yang menjadi inti utama persemaian Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah di pesantren. Karena pesantren ini adalah ya tempat tumbuhnya NU. Itu nomor satu pesantren. Nah, masalahnya kalau yang tidak di pesantren di mana? Di masjid. Maka mari kita kembali ke masjid. Kembali ke masjid, yang di masjid itu kita semai. Kalau ibarat saya, atau ibaratnya, ada orang mengatakan bukan saya, pesantren itu laksana mata air, ya maka masjid-masjid itu laksana ladang. Jadi ketika pesantren itu penuh dengan nilai-nilai idealisme, keilmuan, kesantunan, ya, akhlak karimah, maka itu kemudian harus ditularkan ke masyarakat lewat apa? Lewat masjid-masjid. Laksana mata air yang memberikan air kepada ladang-ladang. Itulah semuanya yang harus kita lakukan. Tantangan kita ke depan juga semakin memarakkan bagaimana memasifkan pergerakan kita ini, dakwah kita ini kepada masyarakat luas. Karena kita meyakini dari segi keagamaan kita ini kaum atau orang-orang yang toleran. Dari segi kenegaraan, alhamdulillah kita tidak pernah berontak dan kita senantiasa, ya kalau slogan kita NKRI harga mati, itu luar biasa ya. Oleh karena itu ini satu hal yang baik dan itu perlu kita kampanyekan gitu. Itu saya kira ya. Oke, tadi disebutkan kalau tantangannya kan ada internal dan eksternal. Apalagi sekarang kita menghadapi arus globalisasi ini. Apakah juga mungkin menjadi tantangan tersendiri di arus globalisasi dan seperti apa itu Pak kok tantangan bagi NU ini? Betul sekali Mbak Noria, pintar sekali Mbak Noria. Alhamdulillah, baru kali ini saya dikatakan pintar ini. Alhamdulillah. Ya. Iya, tantangan kita betul bukan hanya tingkat nasional, tingkat regional. Tantangan kita sudah tantangan global. Iya, betul sekali. Dan oleh karena itu, ya, kalau kita bicara prinsip-prinsip yang agung seperti yang tadi saya sampaikan yang dimiliki oleh NU, maka tidak ada salahnya kemudian kita ekspor. Kita omongkan kepada masyarakat dunia bahwa kita punya prinsip-prinsip yang alhamdulillah bisa terjaga sampai hari ini, menjadikan luar biasa, menjadikan masyarakat kita ini masyarakat muslim terbesar di dunia.